Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu serta sekolah Bahasa Arab YLC Institute yang berbahagia, pada malam hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan kajian ilmu shorof. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan, kemudahan dalam segala aktivitasnya, dan juga diberikan keberkahan waktu dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini nggak tahu karena efek wajib hafalan ada yang berhalangan, tapi mudah-mudahan sepertinya bukan ya, karena ada kegiatan lain mungkin karena malam Jumat. Jadi untuk sekarang untuk lalaran bacaan wazan atau mauzun nanti kita pindahkan di akhir ya. Sekarang kita akan mulai melanjutkan materi terkait dengan pengenalan wazan-wazan fiil seperti yang sudah dijelaskan kemarin, bahwa setidaknya kita sudah mengenal 24 wazan ya, 24 wazan di mana terdiri dari sulasi mujarrad 6 wazan atau 6 bab, kemudian rubai mujarrad 1 bab, mulhaq birrubai 7 bab, kemudian sulasi mazid biharfin 3 bab, sulasi mazid biharfaini 5 bab, dan yang terakhir sulasi mazid bi thalathati ahruf ada
4 bab ya Bu ya. Salah satu Oke. i'rab. Nah, jadi total yang sudah kita kuasai rincian wazannya kurang lebih ada 24 wazan. Nah, itu yang 24 itu ya tergolong wazan-wazan yang sering muncul dalam teks Arab. Nah, jadi kalau seandainya kita bagi di antara wazan-wazan yang sering muncul atau yang sering dipakai, nah 24 wazan yang sudah kita bahas itu adalah wazan-wazan yang sering muncul. Ya, yang sering muncul. Seperti yang Bapak Ibu lihat kemarin, nah itu hampir setiap ayat itu pasti masuk dalam salah satu dari 24 wazan itu. Nah, sementara wazan-wazan yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan minggu ini atau minggu depan, ini adalah wazan-wazan yang jarang ditemui. Ya, wazan-wazan yang jarang ditemui, sehingga contoh penggunaannya dalam bahasa Arab atau dalam susunan bahasa Arab itu juga sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Tapi meskipun demikian, karena kita belajar, ya semuanya harus kita ketahui gitu ya, baik yang sering digunakan ataupun yang jarang digunakan. Nah, di antara wazan-wazan yang jarang digunakan itu ada yang disebut dengan wazan rubai mazid biharfin. Ya, kalau bahasa Arabnya wazan ar-rubai al-mazid biharfin. Nah, jadi ada sulasi mazid biharfin, ada rubai mazid biharfin. Nah, itu berbeda Bapak Ibu. Ya. Kalau sulasi mazid biharfin itu dia terambil dari sulasi mujarrad. Ya, sulasi mazid biharfin dia terambilkan dari sulasi mujarrad yang ditambahi satu huruf. Nah, berarti sulasi mujarrad ada 3 huruf ditambahi 1, maka fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf. Nah, yang mana wazannya ada berapa sulasi mazid biharfin, Bapak Ibu? Ada 3 ya. Fa'ala yufa'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu, kemudian af'ala yuf'ilu. Nah, sementara kalau wazan rubai mazid biharfin, nah ini dia diambil dari rubai mujarrad. Nah, ya, dia diambil dari rubai mujarrad yang mazid, yang ditambahi dengan satu huruf. Nah, masih ingat Bapak Ibu rubai mujarrad ada berapa wazan? Hanya ada satu. Ya, hanya ada satu, yaitu fa'lala yufa'ilu. Nah, rubai mazid biharfin sebenarnya adalah rubai mujarrad yang ditambahi satu huruf. Nah, ya, rubai mujarrad ada berapa huruf? 4. Ada 4 huruf, kemudian ditambahi satu huruf. Berarti nanti jumlah huruf madhinya ada 5 huruf. Nah, itu yang dimaksud dengan rubai mazid biharfin. Ya, rubai mazid biharfin. Nah, sekarang kita akan coba menguraikan secara pengertian. Jadi istilahnya adalah rubai ya. Rubai mazid biharfin. Nah, kembali kita urai, rubai artinya apa? Rubai 4. Nah, rubai nisbah ya, nisbah kepada arba'ah. Berarti 4. Ya, rubai itu artinya 4, artinya fiil yang madhinya 4. Nah, rubai. Dulu pernah kita jelaskan wazan asal dari fiil itu kan secara umum ada 2, ada sulasi, ada rubai. Kalau sulasi dia terdiri dari 3 huruf, fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Nah, sementara kalau fiil rubai dia terdiri dari 4 huruf,
fa fiil, Fa fiil, ain ain fiil, fiil, dan lam lam fiil fiil pertama, dan lam lam fiil fiil kedua. kedua. Nah, itu yang rubai ya. Oke. Kemudian mazid. Nah, mazid. Masih ingat Bapak Ibu? Tambahan. Mazid ini sigatnya apa? Sigat mazid. Al-mazid. Dari zada. Zada yazidu Yazidu ziyadatan wa Wa mazidan mazidan. fahuwa zaidun wa dzaka mazidun. Mazidun Zid. ini zid la tazid, mazidun mizyadun. Mizyadu. Oke. Jadi mazidun ini adalah isim maf'ul dari zada yazidu sewazan dengan fa'ala yaf'ilu. Bab kedua sulasi mujarrab. Oke. Nah, apa makna mazid? Karena dia isim maf'ul, berarti cara nerjemahnya yang ditambah. Yang ditambah. Zid itu 2 harokat, Ustaz. Zid gitu. Gimana, Bu? Mazid gitu, panjang ya, zid. Iya, panjang, Bu. Mazid. Mazidun. Nah, asalnya adalah mazyud ya. Mazidun asalnya adalah mazyud. Mazyudu. Sewazan dengan al-maf'ulu. Nah, jadi asalnya adalah al-mazyud. Ya, al-mazyud. Nah, kenapa bisa menjadi mazid? Nah, kita review lagi. Kenapa bisa menjadi mazid? Nah, di sini ada proses i'lal ya. Nah, ada proses i'lal mazyud. Nah, mazyud maka di sini dipindahkan harkat ya huruf ilat kepada zai. Ya, kepada zai. Karena huruf ilat berharkat sementara huruf sahih sebelumnya sukun. Nah, jadi yang berhak menerima harkat itu sebenarnya adalah huruf sahih. Maka di sini terjadi pergantian harkat ya. Al-mazyud, pindahkan dhammah ya kepada zai. Maka menjadi al-mazui, al-mazuidu. Ya, al-mazuidu. Oke. Nah, kemudian bertemu 2 huruf yang sukun. Ya, bertemu 2 huruf yang sukun, yaitu ya dengan waw. Nah, ya dengan waw. Nah, menurut kaidah i'lal, dalam hal ini yang dihapus atau yang dibuang itu adalah huruf waw tambahan. Nah, ini wawnya namanya waw maf'ul ya, waw maf'ul. Maka berubah menjadi mazuidu. Ya, berubah menjadi mazuidu. Nah, setelah sampai menjadi mazuidu, itu kan bunyinya agak kurang ini ya, kurang bagus kedengarannya. Nah, nggak mutabaqah, nggak munasabah. Nah, supaya munasabah dengan ya, maka digantilah dhammah zai menjadi kasroh. Nah, sehingga menjadi mazidu, al-mazidu. Nah, gitu. Jadi kalau kita perhatikan prosesnya, asalnya kan al-mazyud. Ya, al-mazyud. Al-mazyud. Oke. Nah, dia harus di-i'lal. Ya, karena di sini ada huruf ilat ya. Nah, apa langkah pertama tadi? Pindahkan dhammah ya kepada harkat ya kepada huruf sebelumnya, kepada zai. Kenapa dipindahkan? Karena di sini huruf ilatnya berharkat, sementara ada huruf sahih yang sukun sebelumnya. Nah, yang berhak menerima harkat itu sebenarnya adalah huruf yang sahih. Nah, maka berubah menjadi al-mazuidu. Al-mazuidu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Al-mazuidu. Bertemu 2 huruf yang sukun. Nah, bertemu 2 huruf sukun di tengah. Nah, ini nggak boleh ya, tidak boleh. Nah,
karena bertemu dua huruf yang sukun, yaitu ya dengan waw maf'ul, maka dalam kaidah i'lal itu dibuanglah waw tambahan atau waw maf'ulnya. Ya, maka berubah menjadi al-mazuidu. Ya, al-mazuidu. Nah, ini kan bacaannya kurang enak ya. Kurang enak. Nah, ada ya sukun tapi sebelumnya dhammah. Nah, itu nggak munasabah namanya. Dalam istilah ilmu sharaf itu nggak munasabah. Supaya munasabah kedengarannya ya, maka di sini ya itu pasangannya adalah kasrah huruf sebelumnya. Ya. Ya, kasrah huruf sebelumnya. Nah, maka digantilah dhammah zai menjadi kasrah. Kasrah. Al-mazid. Maka berubah menjadi al-mazidu. Nah, gitu. Itu prosesnya. Nah, nanti di balik proses ini ada kaedah. Nah, lewat kaedah itulah kita mengubah harkat-harkat ini, memindahkan, kemudian membuang, kemudian mengubah harkat. Nah, itu ada kaedahnya Bapak Ibu. Ya, jadi nggak hanya sekedar memindah-mindahkan saja, enggak. Ya, misalnya ini al-mazyud dipindahkan dhammah ya kepada zai. Ya, karena ya-nya berharkat sementara huruf sahih sebelumnya sukun. Nah, itu kaedahnya apa? Nah, kaedahnya idza waqa'atil wawu wal ya'u 'ainan mutaharrikatan min ajwafin wa kana ma qablahuma sakinan sahihan nuqilat harkatuhuma ila ma qablahuma. Nah, itu kaedahnya. Nanti kita akan bahas insyaallah ya. Nah, ketika huruf waw dan ya terletak sebagai ain fiil ya, sebagai ain fiil dari fiil ajwaf. Nah, sementara dia berharkat dan huruf sahih sebelumnya sukun, maka dipindahkanlah harkat huruf ilat itu kepada huruf sahih sebelumnya. Nah, itu kaedahnya al-mazyud. Nah, sehingga menjadi al-mazud. Nah, kemudian di sini ada bertemu dua huruf yang sukun, yaitu ya dengan waw. Nah, ini maka dibuanglah waw huruf tambahan untuk isim maf'ul. Nah, ini ada kaedahnya lagi Bapak Ibu. Ya, apa kaedahnya? Innasmal maf'uli idza kana min mu'tallil 'aini hudhifa wawul maf'uli minhu. Nah, jadi isim maf'ul ketika dia berbentuk mu'tal ain, ya, mu'tal ain maksudnya ain fiilnya huruf ilat, maka wajib membuang waw maf'ul dari isim maf'ulnya. Nah, sehingga wawnya hilang di sini. Ya, wawnya hilang. Nah, jadi setiap langkah i'lal itu ada kaedahnya. Ya, ada kaedahnya. Insyaallah nanti mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana. Isim maf'ul itu kan selalu ada waw ya Ustadz ya? Iya, Bu. Nah, berarti kalau memang ada kasus seperti ini, selalu waw maf'ul ini yang jadi korban gitu ya? Nah, kalau kasusnya seperti ini, kalau dia tergolong sebagai ajwaf, ya, ajwaf, maka yang jadi korban waw maf'ulnya. Jadi yang dibuang. Isim maf'ul selalu ada waw gitu kan ya? Iya. Isim maf'ul waw itu adalah waw tambahan namanya. Waw tambahan. Waw tambahan dalam isim maf'ul. Nah, dalam kaedahnya yang dibuang itu harus huruf tambahan, jangan huruf asli yang dibuang. Ya. Nah, itu makanya yang dibuang di sini adalah huruf tambahan. Waw tambahan. Nah, gitu. Nah, contoh yang sama dengan mazid ini banyak ya. Misalnya apa lagi? Misalnya ba'a, ya bi'u bai'an wa mabi'an fahuwa ba'i'un wa dzaka mabi'un. Nah, sama dengan ini. Ya, mabi'un. Kemudian sara yasiru sayran wa siyaratan fahuwa sa'irun wa dzaka masirun. Nah, sama dengan ini. Nah, di sana ada waw maf'ul yang dibuang. Nah, di sana ada waw maf'ul yang dibuang. Oke. Nah, itu proses i'lal dari kalimat mazid ya.
Jadi mazid artinya yang ditambah. Kemudian setelah itu apa makna bi? Dengan. Nah, dengan. Dia tergolong apa, Bapak Ibu? Huruf jer. Nah, huruf jer. Ada berapa huruf jer? Masih ingat? 20. Nah, ada 20 ya. Min ila hatta khala ada hasya fi an ala muzmuturba li kaiwata kabila ala mata. Nah, itu bi. Nah, ini ada huruf bi ya, ada huruf jer bi. Nah, terus harfin. Apa mana harfin? Harfin artinya satu huruf. Ya, satu huruf. Nah, artinya rubai mazid satu huruf ya, atau rubai mazid biharfin adalah 4 huruf yang ditambahi dengan satu huruf. Artinya 4 tambah 1 artinya 5. Nah, berarti rubai mazid biharfin nanti fiil madhinya ada 5 huruf. Oke. Atau dalam bahasa lain bisa kita definisikan. Jadi rubai mazid biharfin itu adalah salah satu wazan fiil di mana fiil madhinya terdiri dari 5 huruf, 4 diantaranya berstatus asli, ya, berstatus huruf asli. Nah, huruf asli ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Huruf dasarnya. Nah, huruf dasar ya. Dia terambil dari rubai mujarrad. Nah, rubai mujarrad. Kalau rubai mujarrad berarti huruf asalnya fa fiil, ain fiil, lam fiil pertama dan lam fiil kedua. Oke. Jadi salah satu wazan fiil di mana fiil madhinya terdiri dari 5 huruf, 4 diantaranya berstatus asli, ya, huruf asli karena terambil dari rubai mujarrad. Dan 1 sisanya merupakan huruf tambahan. Nah, itu ya. Jadi 4-nya berstatus asli dan 1-nya adalah huruf tambahan. Nah, misalnya salah satu contoh dari sulasi rubai mujarrad itu adalah dahroja ya. Dahroja. Nah, ketika dipindah ke bab rubai mazid biharfin, nah, dahroja itu berubah menjadi tadahroja. Nah, tadahroja. Ya, tadahroja. Kalau dahroja artinya mengelindingkan, ya, mengelindingkan atau mengelindingkan ya, melemparkan sesuatu sehingga dia berputar-putar. Nah, itu dahroja. Nah, ketika diubah menjadi tadahroja, nah itu maknanya berubah, Bapak Ibu. Ya, artinya tergelinding. Kalau dahroja mengelindingkan, kalau tadahroja tergelinding. Hasil dari dahroja itu adalah tadahroja. Oke. Atau misalnya contoh lain la'a. Ya. La'a. La'a ini dia dari wazan apa, Bapak Ibu? Wazan fa'lala ya, sulasi mazid rubai mujarrad. Nah, ketika diubah menjadi rubai mazid biharfin, nah dia menjadi talak la'a. Ya, talak la'a. Nah, talak la'a artinya bersinar, ya, bersinar atau bercahaya. Nah, jadi dia kalau faedahnya lazim nanti, ya, la'a dengan talak la'a maknanya kalau la'a sinar atau cahaya, kalau talak la'a telah bersinar, ya, atau telah bercahaya. Nah, jadi maknanya tidak jauh berbeda ya dengan la'a.
Enggak ini ya Ustaz. Enggak, maknanya enggak tersinar. Gitu Ustaz. Enggak. Berbeda. Jadi faedah dari rubai mazid biharfin ini ada dua nanti, Pak. Ada yang mutawa'ah, kemudian ada yang lazim. Ya, ada yang lazim. Kalau la'la'a menyinari. Nah, justru kebalik ini ya. La'la'a ini artinya menyinari, dia muta'addi. Tapi kalau tala'la'a, nah artinya bersinar atau bercahaya. Nah, dia lazim faedahnya. Artinya kalau lazim itu dia tidak butuh kepada maf'ul bih. Tapi kalau la'la'a, nah dia butuh kepada maf'ul bih. La'la'a, apa arti la'la'a? La'la'a artinya menyinari atau menerangi gitu ya. Nah, justru kebalik dia. Ketika di rubai mujarradnya dia muta'addi, ketika diubah ke bab rubai mazid biharfin, dia berubah menjadi lazim. Nah, gitu. Jadi ada yang berubah dari muta'addi ke lazim, ada yang berubah dari lazim ke muta'addi. Nah, itulah Kalau yang rahasia. dahroja tadi Ustaz? Kalau yang dahroja, ketika diubah menjadi tadahroja, nah itu faedahnya namanya mutawa'ah. Ya, mutawa'ah itu adalah hasil dari perbuatan fi'il muta'addi. Ya, dahroja itu muta'addi, mengelindingkan itu kan muta'addi ya. Harus ada yang benda yang digelindingkan. Nah, apa hasil dari mengelindingkan? Tadahroja. Tergelinding gitu ya. Nah, ini adalah salah satu faedah dari rubai mazid biharfin, yaitu mengubah fi'il muta'addi menjadi fi'il mutawa'ah. Nah, kemudian yang kedua, kalau pada contoh la'la'a, mengubah fi'il muta'addi menjadi fi'il lazim. Nah, itu ya, itu diantara contohnya. Nah, sekarang kita masuk polanya. Nah, pola rubai mazid satu huruf ini hanya ada satu, Bapak Ibu. Ya, ada satu. Sama dengan rubai mujarrad. Kalau rubai mujarrad juga ada satu ya, fa'lala yufa'lilu. Nah, sementara kalau rubai mazid biharfin, nah, itu juga ada satu. Nah, sekarang kita kenali ya. Kita kenali wazannya. Wazannya hanya ada satu, yaitu tafa'lala yatafa'lalu. Oke, tafa'lala yatafa'lalu. Oke, kira-kira di sini yang huruf tambahan yang mana Bapak Ibu? Ta. Nah, tak di awal, ya benar. Ya, tak di awal. Berarti asalnya tafa'lala ini dari rubai mujarrad, yaitu fa'lala yufa'lilu. Nah, fa'lala. Ya, fa'lala kemudian diubah menjadi tafa'lala dengan tambahan tak di awal. Oke. Nah, mauzunnya sekarang apa mauzunnya? Yang tadi ya. Tadahroja. Tadahroja. Ya tadahroju. Ya tadahroju. Tadahroja. Ya tadahroju. Atau yang tadi talak la'a. Ya talak la'u. Talak la'a ya talak la'u. Nah, ini diantara mauzun dari bab rubai mazid biharfin ya. Tadahroja ya tadahraju, asalnya adalah dahroja yudahriju. Kalau talak la'a asalnya la'a. La'a yula'li'u la'la'atan wali'la'an wa mula'la'an fahuwa mula'li'un wa dzaka mula'la'un la'li la tula'li mula'la'un mula'la'un. Nah, itu kalau tasrif rubai mujarrad. Nah, tapi kalau rubai mazid, nah nanti beda lagi ya. Oke. Nah, kemudian nama babnya. Nah, ingat nama bab terambil dari masdar ya. Ambil dari masdar. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan. Berarti nama babnya adalah bab tafa'lul. Ya, tafa'lulun atau tafa'lul.
Oh, tafa. Nah, jadi nanti dalam kitab nama bab ini tidak disebut dengan madhi mudhari'nya, tapi dengan masdarnya, yaitu bab tafa'lul. Nah, bab tafa'lul. Oke. Nah, sekarang tanda bab Bapak Ibu. Nah, ini insya Allah bisa membahasakan ya. Tafa'lala, kira-kira tanda babnya apa? Tanda Tanda babnya babnya fiil fiil madhinya terdiri dari 5 terdiri huruf terdiri dari 5 huruf dengan tambahan huruf dengan tambahan huruf ta di awal. Huruf ta di awal rubai mujarrad ya. Oke. Insya Allah gampang ini. Ya, fi'il madhinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan huruf ta di awal rubai mujarrad. Nah, ini asalnya fa'lala, kemudian tambahkan ta menjadi tafa'lala. Oke. Nah, kemudian faedahnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Faedah untuk bab rubai mazid biharfin ini ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama ada mutawa'ah namanya. Ya, mutawa'ah ini juga berlaku untuk apa dulu? Untuk bab ketiga sulasi mazid biharfain, yaitu ifta'ala yafta'ilu. Nah, itu mutawa'ah juga. Kemudian bab keempat yaitu imfa'ala yamfa'ilu. Nah, inkasara yang kasiru. Nah, itu faedahnya mutawa'ah juga. Nah, apa itu mutawa'ah? Masih ingat Bapak Ibu? Hasil dari muta'addi. Hasil dari perbuatan, ya, hasil dari perbuatan fi'il muta'addi. Hasil dari perbuatan fi'il muta'addi. Jadi ada proses muta'addi duluan, kemudian disimpulkan dengan fi'il rubai mazid biharfin. Nah, itu disebut mutawa'ah. Ya. Nah, misalnya seperti yang tadi. Dahraja, misalnya dahraja, misalnya misalnya seperti ini. Kira-kira bacaannya apa Bapak Ibu? Dahroja. Yusufu. Yusufu atau Yusufun. Yusufu ya, nggak boleh tanwin Bu. IGM ya. Karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Karena nama asing. Karena dia nama isim alam. Ya, isim alam yang terambilkan dari bahasa ajam ya, bahasa non Arab. Yusufu. Dahraja Yusufu. Oke, sekarang maf'ul bih. Al-hijara. Al-hajara. Minal jabali. Minal jabali, oke. Apa hasilnya? Fatadah roja. Fatadah roja. Fatadah roja. Gitu. Kira-kira apa? Fatadah roja. Zalikal hajaru. Zalikal hajaru. Oke. Kenapa hajaru Bapak Ibu? Oh, dia balik kepada zalika itu, ikut itunya. Apa nama posisinya dulu? Oh, dzaraf. Bukan. Isyarah musyar ilaih ya. Musyaru ilaih ya. Kalau dia musyaru ilaih dari isim isyarah, maka nama posisinya sebagai
Oh, Atof itu. bayan. Atau bayan. Nah, atau menjadi badal, Bu ya. Badal. Atof bayan atau badal dari isim isyarah. Nah, karena isim isyarahnya di sini fi mahalli raf'in, ya pada mahal rafa sebagai fa'il dari tadahraja, maka al-hajar juga hukumnya marfu, mengikuti hukum dari isim isyarah. Oke. Jadi Yusuf telah mengelindingkan batu minal jabali dari gunung, maksudnya dari atas gunung, maka hasil dari dahroja itu apa? Fata dahroja. Maka tergelindinglah batu itu. Nah, jadi beda ya. Antara dahroja dengan tadahroja maknanya jauh berbeda. Kalau dahroja mengelindingkan, dan ini adalah fi'il muta'addi, sementara kalau tadahroja ini adalah fi'il mutawa'ah. Ya, fi'il yang faedahnya lil mutawa'ah. Oke, ketika terjadi dahroja, maka hasillah tadahroja. Oke, ini satu ya, faedah mutawa'ah. Kemudian kalau diganti watadahrojahu bisa nggak Ustaz? Watadahrojahu. Watadahrojahu. Iya, hunya nggak jadi zalikal hajaru gitu, tapi hunya bingung apakah hu si Yusuf atau hu si. Nah, bisa nggak di sini ada hu, Bu? Oke, coba kita tes ya. Tapi nggak ada zalikal hajaru lagi. Ya, ininya dibuang misalnya. Iya, misalnya itunya dibuang. Oke. Apakah Ibu asumsinya hu ini sebagai apa, Bu? Hu-nya hajaru itu, maka tergelindinglah dia gitu. Nah, maksudnya posisi hu-nya sebagai apa? Itu maf'ul bih. Maf'ul bih. Nggak boleh ya, dia lazim ya. Oke, baiklah. Mutawa'ah itu dia sebenarnya lazim, Bu. Ya. Mutawa'ah itu dia nggak butuh maf'ul. Nah, sehingga kalau seandainya hu kita anggap sebagai maf'ul, pertanyaannya mana fa'il tadahroja? Ya, nggak usah. Nah, dhamir mustatir. Kalau menggantikan zalikal hajaru, di situ posisi zalikal hajaru apa, Ustaz, kalau gitu? Zalika sebagai fa'il, Bu. Nah, jadi misalnya kita hilangkan dhamir yang tadi. Nah, misalnya gini ya. Fatadahraja dzalikal hajaru, maka tergelindinglah itu batu. Nah, itu kan terjemahan letter like-nya seperti itu. Maka tergelindinglah itu batu. Nah, dzalika dia sebenarnya adalah sebagai fa'il dari tadahraja. Ya. Nah, cuma karena dia tergolong sebagai isim mabni sehingga perubahan rofaknya tidak kelihatan. Ya. Dia rofaknya secara mahal saja. Nah, itu makanya cara mengi'rab zalika kalau dalam bahasa Arab itu zalika ismu isyaratin mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, jadi zalika ini adalah isim isyarah ya yang mabni fathah pada mahal rafa sebagai fa'il. Nah, jadi zalika ini sebagai fa'il. Ya, kalau fa'il berarti hukumnya sebenarnya rafa. Nah, cuma rafa'nya tidak kelihatan karena dia isim mabni. Nah, kemudian muncul al-hajaru. Ya, al-hajaru sebagai badal atau atof bayan dari zalika. Nah, seperti itu, Bu. Ya, jadi nggak bisa fatadahrajahu. Nah, nggak bisa hu-nya di sini kita munculkan dengan anggapan hu-nya sebagai maf'ul bih. Sebagai fa'il pun nggak bisa. Nggak bisa juga fa'il ya. Sebagai fa'il pun nggak bisa hu itu. Karena hu itu adalah dhamir nasab, ya, dhamir nasab. Sementara kalau dhamir rofa itu bentuknya bukan seperti hu, Bu. Nah, masih ingat dulu bagan dhamir. Dhamir secara umum ada 3 ya, ada dhamir rofa, dhamir nasab, dan dhamir jer. Dhamir rofa ada 2, ada yang munfasil, ada yang muttasil. Ya. Nah, yang munfasil apa saja bentuknya? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tidak ada yang hu. Ya, tidak ada yang hu. Oke. Kemudian dhamir rafa muttasil. Muttasil dengan madhi.
Apa saja? Huwa mustatir, kemudian alif, kemudian waw, kemudian hiya mustatir, kemudian alif, kemudian nun, kemudian ta. Nah, tidak ada hu, Bu. Ya. Berarti ini fa'ilnya huwa mustatir ini, Ustaz. Nah, bukan juga. Fa'ilnya dzalika tadi kan? Oh, udah. Iya, kalau Nah, misalnya nggak ada dalika, kalau nggak ada dalikal hajaru, kalau tidak ada isim zahir yang pantas untuk jadi fa'il setelahnya, baru fa'ilnya dikembalikan ke dhamir mustatir. Nah, misalnya kita hilangkan ini nih. Nah, dahraja Yusuful hajara minal jabali fatadahraja. Nah, pertanyaannya, mana fa'il tadahraja? Huwa mustatir. Huwa mustatir. Nah, jadi kapan kita bisa memastikan fa'il itu berupa huwa mustatir? Ketika tidak ada isim zahir sesudah fi'il itu yang pantas untuk jadi fa'il. Nah, jadi isim zahir itu artinya isim selain dhamir ya, Bu. Nah, ketika tidak ada isim zahir yang pantas untuk menjadi fa'il sesudah fi'il itu, maka barulah fa'il dari fi'il itu kita anggap berupa dhamir mustatir. Tapi kalau selagi masih ada isim zahir yang pantas untuk jadi fa'il dari fi'il itu, maka isim zahir itulah yang jadi fa'il, bukan dhamir mustatir. Nah, itu konsepnya, Bu. Iya. Alhamdulillah. Nah, oke, jadi nahunya nggak boleh lupa, Bu ya. Iya, betul. Nah, nahunya harus diulang terus itu. Karena kalau dibanding nahu dengan sorof lebih banyak kaidah nahu dibanding sorof. Nah, jadi nahu itu ya karena kita sudah belajar banyak. Nah, itu kalau bisa jangan dilupakan, diulang-ulang lagi. Ya, insyaallah. Oke. Nah, itu satu ya. Jadi faedah untuk bab ini ada yang mutawah. Kemudian yang kedua ada yang lazim. Nah, yang lazim itu seperti talak la'a tadi ya. Misalnya gini. Bacanya apa, Bapak Ibu? Talak la'atis syamsi. Nah, talak la'atis syamsi atau syamsu. Nah, dia sebagai fa'il. Syamsu. Nah, ingat, lazim itu kan dia tidak butuh maf'ul ya. Nah, itu makanya di sini hanya ada fi'il dan fa'il. Jadi matahari telah bersinar terang gitu. Tala'la atisyamsu. Nah, pertanyaannya kenapa di sini harus ada ta'nis yang sukun, Bapak Ibu? Kenapa harus ada ta'nis? Asyamsu dihukumi muannas ya, Ustaz. Nah, karena kalimat asyamsu berdasarkan berdasarkan rekomendasi dari Al-Qur'an. Nah, ini kajian kita yang kemarin ya. Karena Quran menghukumi asyamsu ini muannas, maka kita harus patuh. Ya, berarti asyamsu ini dihukumi muannas. Nah, dalam Quran wasyamsi waduhaha. Nah, jadi dhamir untuk syamsu itu selalu ha. Ya, artinya ha itu muannas. Berarti asyamsu dihukumi muannas. Nah, jadi ada kalimat-kalimat yang ya secara lafaz dia mudzakkar, tapi dalam Quran dia dihukumi muannas. Maka kita wajib mengikuti Al-Quran dalam hal itu. Ya, berarti kita harus menghukumi kalimat asyamsu itu sebagai muannas. Nah, itu satu. Kemudian ada juga yang memberikan alasan kenapa asyamsu ini dihukumi muannas, ya karena dia adalah tergolong kata yang berpasangan dengan al-qamar. Nah, jadi isim-isim yang berpasangan itu dianggap muannas ya. Asyamsu wal qamaru. Ya, matahari bulan itu dianggap dua kata yang berpasangan. Nah, sehingga dia juga dihukumi
Muannas. Nah, jadi ada dua alasan sih kenapa kita menghukumi kalimat asyamsu itu sebagai muannas. Pertama, karena ada rekomendasi dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, ada kaedah dalam ilmu shorof bahwa setiap kata yang berpasangan, nah itu dia dihukumi muannas. Oke, tala'la'ati syamsu. Nah, ini faedah untuk bab rubai mazid biharfin. Nah, sekarang terakhir Bapak Ibu, tasrif wazannya ya. Nah, tasrif wazannya gimana tasrifnya? Tafa'lala, yatafa'lalu, Yatafa'lalu, tafa'lulan. wa mutafa'lilun. Oke, tafa'lala. Yatafa'lalu, Oke, yatafa'lalu. tafa'lulan. Yatafa'lalu, tafa'lulan. Nah, ini saya sengaja kenapa harus manual seperti ini supaya kita melihat prosesnya gitu ya. Prosesnya dan kita ingat gitu. Ingat dengan apa yang kita baca. Tafa'lulan. Sebenarnya bisa aja kita buka kitab ini ya, Amsilah Tasrifiyah. Nah, cuma kita pengen ya, kita pengen prosesnya bisa kita ikuti gitu. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan. Oke, Wa terus masdar mimnya Wa mutafa'lalan. Mutafa'lalan ya. Fahuwa mutafa'lilun. Nah, mutafa'lalan. Kemudian isim fa'ilnya fahuwa Mutafa'lilun. Oke, mutafa'lilun. Wadaka Mutafa'lalun. mutafa'lalun. Oke, mutafa'lalun isim maf'ul, oke. Nah, kemudian fil amar. Fil amarnya Tafa'lal. Oke, tafa'lal. Kemudian fi'il nahi La tatafa'lal. La tatafa'lal. Mutafa'lalun. La tatafa'lal isim zaman. Nah, isim zaman sama dengan isim maf'ul. Ya, sama dengan isim makan dan sama isim zaman dan isim makannya sama dengan isim maf'ul. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi mutafa'lalun. Nah, isim maf'ul mutafa'lalun juga. Nah, sementara isim alat tidak ada. Nah, tidak ada. Masih ingat isim alat hanya ada di tiga bab pertama dari sulasi mujarrad. Ya, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, selain 3 bab itu tidak ada isim alatnya. Oke. Nah, berarti tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun. Tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dalam amsilah contohnya sedikit ini. Ya, karena penggunaannya dalam bahasa Arab juga sedikit. Nah, di antara mauzunnya adalah tadah roja. Ya, kemudian talak la. Nah, talak la. Masih ada nggak yang lain? Nggak ada, Ustaz. Nah, 2 aja kan? Iya. Nah, karena dia tergolong sebagai wazan yang jarang muncul. Ya, wazan yang jarang muncul dalam teks Arab. Oke. Nah, untuk nadanya ini berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, kita coba ya. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa tafa'lulan mutafa'lalan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lala tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun itulah isim zaman makan. Oke. Nah, saya ulang. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lalan
mutafa'lilun, mutafa'lalun, tafa'lala, tatafa'lal, mutafa'lalun, mutafa'lalun. Itulah isim zaman makan. Oke. Kita coba bersama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tafa'lala yatafa'lalu, tafa'lulan wa mutafa'lalan, mutafa'lilun, mutafa'lalun, tafa'lala, tatafa'lal, mutafa'lalun, mutafa'lalun. Itulah isim zaman makan. Agak tinggi ya. Sebenarnya nada ini bisa juga Ustaz. Tafa'lala ya tafa'lalu, tafa'lulan wa mutafa'lalu. Enggak, lalan enggak itu, enggak bisa ya begitu. Yang tafa'lilun wa bisa Bu. Tafa'lala ya tafa'lalu, tafa'lulan wa mutafa'lalan. Fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun. Tafa'lala, tatafa'lal, mutafa'lalun, mutafa'lalun. Bisa juga Bu. Boleh itu, boleh yang barusan. Ya, kalau ketinggian yang terakhir ini, boleh dipakai nadanya itu. Kalau yang sebelumnya, tafa'lala ya tafa'lalu, tafa'lulan, mutafa'lalan. Mutafa'lilun, mutafa'lalun, tafa'lala, tatafa'lal, mutafa'lalun, mutafa'lalun. Itulah isim zaman makan. Terserah mau pakai yang mana, Bu. Nah, oke, sekarang tadahroja ya. Kita gunakan yang tafa'ala mungkin ya, supaya lebih biasa gitu. Tadahroja apa? Tadahroja ya tadahroju, tadahrojan wa mutadahrojan. Fahuwa mutadahrijun wa dzaka mutadahrajun. Tadahraj la tatadahraj, mutadahrajun, mutadahrajun. Nah, oke. Sekarang tala'la. Tala'la ya tala'la'u, tala'lu'an wa mutala'la'an. Fahuwa mutala'li'un wa dzaka mutala'la'un. Tala'la la tatala'la, mutala'la'un, mutala'la'un. Oke, nah seperti itu ya. Silahkan dengan nada yang disukai ya. Boleh yang pertama tadi atau boleh yang kedua sesuai dengan sama dengan takallafa atau tafa'ala ya tafa'alu. Itu kan yang sulasi mujarad biharfainnya itu ya yang tadi. Sulasi mazid biharfain, Bu. Mazid biharfain. Iya, sulasi mazid biharfain. Yang ada tasdidnya ya, yang dua huruf sama ya, kembar. Iya, tafa'ala ya tafa'alu atau tafa'ala ya tafa'alu. Oh ya, sama dua. Nah, jadi kalau dalam mentasrif ini kita nggak memperhitungkan panjang pendeknya, Bapak Ibu ya. Karena kita bukan dalam rangka membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi yang wajib diperhatikan panjang pendeknya itu hanya Al-Qur'an. Bahkan hadis sekalipun, nah itu ilmu tajwid nggak harus diterapkan ya. Ketika membaca hadis nggak perlu juga kita dengungkan, misalnya innamal a'malu binniyat. Nah, nggak, itu kelamaan jadi ya. Jadi baca hadis, pokoknya yang selain Al-Qur'an itu kita nggak mesti menerapkan ilmu tajwid. Nah, jadi ilmu tajwid itu khusus hanya untuk Al-Qur'an saja. Nah, soalnya ada juga yang komentar ya, kenapa kok panjang pendeknya nggak diperhatikan gitu. Iya.
Ada juga yang komentar seperti itu. Nah, jawabannya nada itu dibuat untuk memudahkan hafalan, ya. Nah, kemudian panjang pendek itu adalah domainnya ilmu tajwid yang diterapkan untuk Al-Qur'an. Nah, sementara yang kita baca ini bukan Al-Qur'an. Nah, sehingga tidak mesti memperhatikan panjang pendeknya. Pendek. Nah, jadi yang harus dihafalkan itu cukup tulisannya. Nah, tulisannya yang harus dihafalkan. Walaupun nanti bacaannya ada yang berlebih panjangnya atau yang pendek, yang harusnya panjang dipendekkan karena pengaruh nada. Nah, itu nggak masalah asalkan kita hafal dengan tulisannya. Iya. Kalau misalnya kita melafazkan hadis, Ustadz ya, saya pernah melafazkan hadis, terus saya bilangnya fakulu mislama yakulul muadzinu gitu ya. Terus saya dikoreksi ibu, sebenarnya seharusnya fakulunya tuh panjang 2 harokat. Dalam hati saya kan saya nggak lagi baca Al-Qur'an gitu. Mungkin dia berpikirnya mungkin gini, Ustadz, fakulu itu kan perintah untuk semua orang, kalian gitu ya. Kalau saya bacanya cuma satu, seolah-olah saya memerintahkan kepada satu orang, mungkin itu. Gimana tuh Ustadz menyikapinya? Oke, khusus untuk hal-hal seperti ini ya, faqulu mislama yaqulul muadzin. Nah, ini hadis tentang menjawab azan, Bu ya. Iya. Nah, saya pernah baca terpendek, mungkin nggak terlalu panjang, fakulunya cuman fakulu mislama gitu. Fakulu mislama. Nah, tadi kan saya bilang ilmu tajwid tidak perlu diterapkan dalam membaca hadis ataupun dalam membaca kalimat-kalimat bacaan-bacaan selain Quran. Nah, kecuali dalam hal-hal seperti ini, Bu. Nah, ini. Gitu, boleh. Ya. Nah, fakulu, nah ini kalau tidak kita panjangkan kulnya, ya, mithla ma yaqulul muadzinu. Qulu ini kan fi'il amar untuk jamak mukhatab ya. Qul, kalau kita tasrif qul qula qulu quli qula qulna. Nah, kalau seandainya ku-nya tidak kita panjangkan, nah nanti orang mengira kalau perintahnya hanya untuk mufrad. Ya, fakul atau fakulu. Ya, sebenarnya walaupun nggak dipanjangkan, kalau orangnya sudah punya tasawur bahasa Arab atau bayangan dalam bahasa Arab, dia akan langsung paham itu. Fakulu mislama yaqulul muadzinu. Nah, tapi kalau mungkin Pak Ustadznya dalam rangka ini, Bu, dalam rangka memberikan bacaan yang benar kepada orang semua pendengar gitu, karena nggak semua pendengar itu paham dengan bahasa Arab mungkin ya. Nah, jadi Pak Ustadznya bilang kalau bisa panjangkan ku-nya, fakulu. Kalau ku-nya memang saya panjangkan, karena kalau saya harus dipanjangkan memang ku-nya, karena itu kan defaultnya amar kan memang harus sukun kan Ustadz. Yang nggak saya panjangkan waw lu-nya itu. Oh, lu-nya. Nah, dipanjangkan atau nggak dipanjangkan maksudnya mungkin sama gitu ya, karena nggak ada lagi fakulu yang lain. Kalau saya nggak panjangkan atau saya panjangkan, maksudnya akan sama juga kepada antum kan sebetulnya. Iya. Kalaupun dipendekkan, kalau orangnya paham bahasa Arab pasti tahu dia maksudnya adalah lu itu adalah kalian gitu ya. Karena kalau mufrad kan kul. Nah, kul kula, kula kulu. Kemudian kuli, kula, kulna. Ya beralasan sih, Bu. Kalaupun dipendekkan nggak masalah, asalkan yang lawan bicara kita paham gitu ya. Nah, cuma mungkin beliau dalam karena di majelis itu ada yang paham bahasa Arab, ada yang nggak paham. Nah, supaya bisa paham semuanya, nah panjangin aja gitu. Nah, itu maksudnya mungkin. Maka katakanlah oleh kalian seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Ya, kecuali pada hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah ya. Kalau hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Nah, oke, seperti itu. Ya, makasih Ustaz. Iya, sama-sama, Bu.
Oke. Nah, ini bahasan kita terkait dengan wazan rubai mazid bi harfin ya. Wazan rubai mazid bi harfin. Nah, sekarang kita langsung masuk ke wazan yang setelahnya. Itu wazan mulhaq bi tadahroja. Nah, ini juga termasuk yang jarang, tapi jumlah babnya banyak. Oke, kita cicil sedikit berapa mampunya. Bahasa Arabnya auzan al-mulhaq bi tadahroja. Tadahroja menggelinding tadi Ustaz ya. Iya. Auzanul mulhaqi bi tadahroja. Oke. Nah, wazan yang selanjutnya atau wazan yang ke-8 ya, kalau dulu kita urutkan dari sulasi mujarrad, kemudian rubai mujarrad, mulhaq bir rubai, sulasi mazid bi harfin, sulasi mazid bi harfain, sulasi mazid bi thalathati ahruf. Kemudian yang ke-7 rubai mazid bi harfin. Nah, sekarang yang ke-8 Bapak Ibu. Ya, yaitu wazan mulhaq bi tadahroja. Nah, ini agak aneh ini kedengarannya. Yaitu wazan mulhaq bi tadahroja. Oke. Nah, apa itu wazan mulhaq? Ya, mulhaq bi tadahroja. Nah, kita mulai dari membahas kalimatnya dulu. Mulhaq. Kira-kira sigat mulhaq ini apa Bapak Ibu? Mulhaq. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul dari mana, Mbak? Apa wazannya? Oh, ini Ustaz wazannya mulhaq. Muf'alun. Muf'alun. Kalau muf'alun madinya Fa'ala. Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Ya, af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Berarti kalau mulhaq fi'il madinya Al-haqo. Al-haqa yulhiqu ilhaqan wa mulhaqan fahuwa mulhiqun wa dzaka mulhaqun. Mulhaq. Ya, mulhaq berarti mulhaq ini sigatnya adalah isim maf'ul. Nah, dia sewazan dengan muf'alun. Bab ketiga dari sulasi mazid biharfin. Okay. Karena dia biharfin ya, biharfin. Karena dia isim maf'ul, berarti mulhaq terjemahannya apa, Bapak Ibu? Mulhaq yang diserupakan. Yang diserupakan atau yang dimiripkan. Dengan kemudian tadahroja dengan tadahroja berarti dengan wazan tadahroja. Ya. Berarti secara bahasa wazan mulhaq bi tadahroja adalah wazan-wazan yang diserupakan dengan tadahroja. Ya. Dia sebenarnya bukan masuk dalam bab tadahroja tapi mulhaq, dimiripkan, ya, diserupakan. Nah, atau dalam bahasa pengertian resminya, wazan mulhaq tadahroja itu adalah salah satu wazan fi'il yang asalnya yang berasal dari sulasi mujarrad. Nah, jadi asal dari mulhaq itu, setiap mulhaq itu selalu dari sulasi mujarrad, Bapak Ibu. Ya, baik mulhaq tadahroja ataupun mulhaq bir rubai itu asalnya adalah dari sulasi mujarrad. Salah satu wazan fi'il yang berasal dari sulasi mujarrad, ya, yang ditambahi dua huruf
dalam rangka menyerupakannya dengan wazan tadahroja. Gitu. Ini pengertiannya. Ya, apa itu wazan mulhaq tadahroja? Yaitu salah satu wazan fiil yang dia sebenarnya berasal dari sulasi mujarrad. Nah, berarti dia dari sulasi mujarrad, asalnya ada tiga huruf. Yang kemudian ditambahi dengan 2 huruf dalam rangka menyerupakan wazan itu dengan wazan tadahroja. Nah, ini hanya dalam rangka memperbanyak mufrodat, ya, dalam rangka memperbanyak mufrodat supaya mufrodatnya bukan hanya itu. Nah, misalnya ada sulasi mujarrad jalaba, Bapak Ibu. Ya, jalaba. Ketika dipindahkan menjadi mulhaq tadahroja, dia berubah menjadi tajalbaba. Nah, tajalbaba. Kira-kira ada berapa huruf tambahan pada tajalbaba? 1. 1 atau 2? 2. Nah, 2. Kan 2 huruf nih. Nah, 2 huruf yang ditambahin, Mbak, ya. Yaitu tak di awal dan huruf yang sejenis dengan lam fi'il. Nah, jadi tajalbaba. Jadi asalnya adalah jalaba. Ketika dipindahkan ke wazan mulhaq bi tadahroja, maka dia berubah menjadi tajalbaba. Nah, oke. Atau contoh lain misalnya syarufa. Ya, syarufa, fi'il sulasi mujarrad. Nah, ketika dipindahkan ke mulhaq bi tadahroja, dia berubah menjadi tasyaryafa. Nah, tasyaryafa. Nah, kira-kira tambahannya apa, Bapak Ibu? Tasyaryafa. Ta sama ya. Nah, tak di awal, ya, kemudian ya antara ain fi'il dengan lam fi'il. Nah, gitu. Jadi asal dari mulhaq tadahroja atau mulhaq bi tadahroja itu semuanya adalah dari sulasi mujarrad. Nah, kenapa dia dipindahkan ke bab mulhaq bi tadahroja? Itu hanya semata-mata untuk variasi ungkapan saja. Ya, ibaratnya kalau dalam bahasa kita itu ibaratnya seperti sisipan, ya, sisipan yang ada pada kata benda. Nah, itu hanya sama seperti itu. Jari menjadi jemari, gigi menjadi gerigi misalnya. Nah, itu biasanya terjadi pada kata benda. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sisipan itu bisa juga terjadi pada kata kerja. Nah, ini contohnya. Ya, jalaba menjadi tajalbaba, syarufa menjadi tasyaryafa. Nah, nanti ada contoh-contoh yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan wazan mulhaq bi tadahroja. Oke. Nah, untuk wazan mulhaq bi tadahroja ini, nah, dia sebenarnya jarang, tapi babnya banyak. Ya, dia jarang muncul, tapi babnya banyak. Nah, jadi wazan untuk atau bab untuk wazan ini semuanya ada 7, Bapak Ibu. Ya, ada 7 sama dengan jumlah mulhaq birrubai, ya. Kalau mulhaq birrubai ada berapa? Ada 7 juga kan? 7. Fa'lala yufa'lilu, fa'ala yufa'wilu, fa'ala yufa'wilu, fa'wala yufa'wilu, fa'yala yufa'wilu, fa'la yufa'li, kemudian fa'nala yufa'nilu. Nah, mulhaq birrubai ada 7. Nah, mulhaq bi tadahroja juga ada 7. Padahal dia contohnya sedikit, ya, tapi wazannya banyak. Nah, jadi sekarang dengan mulhaq rubai ya Ustadznya niru-niru aja gitu ya. Iya, dia disamakan aja, Bu. Disamakan aja. Padahal sebenarnya dia terambil dari sulasi mujarrad. Nah, gitu. Nah, apa saja wazannya? Nah, sekarang kita sebutkan dulu, ya. Yang pertama wazannya tafa'lala
Yatafa'lalu. Nah, mirip dengan rubai mazid ya. Yes, Ustaz. Tafa'lala yatafa'lalu. Nah, bedanya apa kira-kira Bapak Ibu? Di atas kan ada juga tafa'lala. Kan? Nah, ini. Tafa'lala yatafa'lalu. Tapi dia rubai mazid biharfin. Nah, sementara kalau yang ini tafa'lala juga, bedanya kira-kira apa? Ini adalah auzan. Kalau rubai mazid biharfin yang di atas, itu dia terambil dari rubai mujarrad. Oh, iya. Ya, dengan tambahan satu huruf. Asalnya tafa'lala itu adalah fa'lala ya. Nah, tapi kalau mulhaq bitadahraja bab pertama, dia terambilkan dari sulasi mujarrad. Fa'ala. Nah, fa'ala yaf'ulu. Ya, kemudian yang ditambahi dengan dua huruf. Ya, apa tambahannya? Ta di awal dan huruf yang sejenis dengan lam fiilnya di akhir. Nah, itu bedanya. Ya, kalau rubai mazid biharfin terambilkan dari rubai mujarrad, maka mulhaq bitadahraja bab pertama terambilkan dari sulasi mujarrad. Kalau rubai mazid tambahannya satu huruf, tapi kalau mulhaq bitadahraja tambahannya dua huruf. Nah, itu bedanya. Oke, ini bab 1 ya, tafa'lala yatafa'lalu. Oke, bab kedua, tafaw'ala yatafaw'alu. Nah, minimal kita hafal susunan babnya dulu ya. Tafaw'ala yatafaw'alu. Oke, tafaw'ala yatafaw'alu. Oke, tambahannya kira-kira apa Bapak Ibu? Ta di awal dan wawu. Waw antara fa dengan ain fi'il. Oke, ini bab kedua. Bab ketiga. Tamaf'ala. Nah, tamaf'ala ya tamaf'alu. Oke, tamaf'ala ya tamaf'alu. Oke, tamaf'ala. Kira-kira tambahannya apa Bapak Ibu? Ta sama di awal. Ah, tak sama mim. Ta sama ya. Tak sama mim di awal. Kalau ini tak sama di awal, waw di tengah. Kemudian waw antara fa dan ain. Nah, kalau tafa'lala tak di awal dan huruf yang sejenis dengan lam fi'il. Oke, yang saya kasih merah tambahannya. Oke, ini bab ketiga. Kemudian bab keempat. Tafai'ala. Yatafai'alu. Nah, yatafai'alu. Ya. Tafai'ala yatafai'alu. Oke, tambahannya. Tak di awal. Tak di awal. Dan ya antara fa fi'il dan ain fi'il. Nah, antara fa fi'il dan ain fi'il, Ibu. Ya. Tafai'ala yatafai'alu. Nah, tafai'ala yatafai'alu. Oke. Ini bab keempat. Kemudian bab kelima, tafa'wala. Tafa'wala yatafa'walu. Tafa'wala yatafa'walu. Yatafa'walu. Oke, tambahannya kira-kira? Tak di awal. Tak di awal. Dan waw dan wa. Nah, dan waw antara ain fi'il dan lam fi'il. Oke, terus bab ke-6, tafa'yala. Tafa'yala yatafa'yalu. Yatafa'yalu. Itu yang tasyaryafa itu ya Ustaz. Ah, ini yang tasyaryafa yang kita contohkan tadi, Bu. Tafa'yala yatafa'yalu. Oke, tambahannya tak di awal. Tak di awal dan ya
dan ya antara ain fiil dan antara ain fiil dengan lam fiil. Oke. Nah, sekarang bab terakhir. Tafa'la yatafa'lu. Yatafa'la. Oh, tafa'la. Oh ya, yatafa'la. Enggak bisa nerima dhammah. Tafa'la. Yatafa'la. Nah, harusnya kan yatafa'layu. Ya, yatafa'layu karena ada kaidah i'lal, ya-nya berharkat sementara huruf sebelumnya fathah, maka digantilah ya-nya menjadi alif. Nah, itu makanya yatafa'la. Tafa'la yatafa'la. Oke, tambahannya ta di awal, kemudian ya di akhir. Nah, gampang ya. Tambahannya ta di awal dan ya di akhir. Nah, nggak bisa ditandai. Oke. Nah, minimal malam ini kita hafal urutan babnya dulu, Bapak Ibu. Ya, urutan babnya. Yang bab pertama, tafa'lala yatafa'lalu. Bab kedua, tafaw'ala yatafaw'alu. Tamaf'ala yatamaf'alu. Tafai'ala yatafai'alu. Tafa'wala yatafa'walu. Kemudian tafa'yala yatafa'yalu. Kemudian tafa'la yatafa'la. Oke. Sebenarnya hampir mirip ya. Nah, cuma bedanya wawnya atau ya-nya ada yang antara fa dengan ain. Iya. Kemudian ada yang antara ain dengan lam. Oke. Nah, ini urutan babnya. Oke. Nah, sekarang mauzunnya Bapak Ibu. Tafa'lala yatafa'lalu. Tajal baba. Tajal baba ya tajal babu. Kira-kira asal tajal baba? Jalaba. Jalaba yang tadi. Jalaba. Oh iya betul. Ya tajal babu. Oke. Tafa'ala yatafa'alu. Tajawroba ya tajawrobu. Ya tajawrobu. Asalnya jaroba. Nah, jaroba ya. Tajawroba ya tajawrobu. Oke, tajawrob. Nah, tajawroba artinya telah berkaus kaki. Ya, telah berkaus kaki. Kalau tajalbaba artinya telah terjilbabi. Ya, maksudnya telah memakai jilbab gitu, tajalbaba. Oke, kemudian tamaskana. Tamaf'ala berarti tamaskana ya tamaskanu. Tamaskana ya tamaskanu. Asalnya kira-kira apa fi'il madinya? Sulasi mujarradnya sakana ya, Bu ya. Ya tamaskanu. Tamaskana ya tamaskanu artinya telah mempunyai rumah. Nah, tamaskana. Ya, tamaskana artinya telah berumah gitu ya, telah mempunyai rumah gitu, tamaskana. Oke, kemudian tafai'ala, apa mauzunnya? Tafai'ala. Tasyaitona. Tasyaitona. Ya tasyaitonu. Apa arti tasyaitona? Telah kesetanan. Telah seperti setan gitu ya, maksudnya telah kesetanan ya, sama. Apa jangan-jangan kayak kesurupan gitu bisa Ustaz masuk tasyaitona? Bisa ya. Nah, cuma tasyaitona di sini itu dia berbuat ya fa'al ka fi'li syaitan gitu. Huwa yaf'al ka fi'li syaitan. Nah, itu tafsirannya, itu penjelasannya. Jadi seseorang berbuat seperti perbuatan setan. Nah, misalnya dia mengganggu orang, misalnya ya, memberikan was-was ke orang. Nah, itu tasyaitona rajulun misalnya. Jadi si laki-laki itu telah kesetanan maksudnya dia yaf'al ma fa'ala syaitan. Ya, dia melakukan apa yang dilakukan oleh setan. Oke. Nah, itu maknanya, bukan kesurupan sih. Bukan ya Ustaz. Bukan kesurupan. Tapi kalau dia melakukan apa yang dibisikkan oleh setan, nah itu bisa ya Ustaz? Nah, ya.
bisa ditafsirkan seperti itulah. Ya. Jadi tasyayyatana ay maknahu yaf'al kamithli atau kafi'li syaitani. Nah, dia melakukan sesuatu seperti perbuatan setan gitu. Nah, itu maknanya tasyayyatana. Oke, itu mauzun dari bab keempat ya. Nah, kemudian bab kelima apa mauzunnya? Tafa'wala. Taroh waka ya taroh waku. Waka ya taroh waku. Nah, ini artinya gemuk. Telah menjadi gemuk ya. Allah. Taroh waka ya taroh waku. Oke, taroh waka ya taroh waku. Asalnya adalah rohaka. Ya, rohaka. Sulasi mujarradnya. Oke, terus bab ke-6. Tafa'yala tasyar. Tasyar yafa ya tasyar yafu. Tasyar yafa ya tasyar yafu ya. Nah, ini yang tadi syarufa asalnya. Tasyar yafa ya tasyar yafu artinya telah menjadi mulia. Tasyar yafa ini artinya telah menjadi mulia. Syarufa, syarifa itu artinya mulia. Kalau tasyar yafa telah menjadi mulia. Berarti kalau yang kayak ada orang yang syarifah gitu berarti Nah, mulia, syarifah ya, itu yang mulia nasabnya gitu. Iya. Nah, syarifah itu kan biasanya julukan untuk perempuan keturunan Rasulullah ya. Iya. Nah, itu syarifah. Kalau untuk laki-laki Habib. Iya. Tapi kalau untuk yang perempuan syarif ya atau syarifah. Oke, tasyaryafa ya tasyaryafu. Kenapa disebut syarif? Ya karena yang bersangkutan nasabnya mulia sebagaimana nasab nenek moyang ya, nenek moyangnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kemudian yang terakhir tafa'la ya tafa'la. Apa mauzunnya? Ya tasalqo. Tasalqo Ya tasalqo. Ya tasalqo. Nah, tasalqo ini artinya tertelentang. Ya, tertelentang. Maksudnya tidur dalam kondisi terlentang, maksudnya menghadap ke atas gitu ya, tasalqo. Nah, ini diantara contoh mauzun dari bab-bab ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di Amsilah Tasrifiyah, itu satu wazan juga satu contoh. Iya, Ustaz. Ya kan? Nah, itu membuktikan kalau wazan-wazan ini contohnya sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Bahkan para ulama shorof juga berbeda pendapat tentang apakah wazan ini ada atau tidak. Ya, karena sebagian ahli shorof ada yang bilang wazan tafa'yala ini sebenarnya nggak ada. Ya, ada yang bilang wazan tafa'yala tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena contohnya cuma satu, yaitu tasyaryafa ya tasyaryafu. Nah, gitu. Jadi ini masuk dalam ranah khilafiyah di antara ulama shorof. Ada yang bilang babnya ada 7, ada yang bilang ada 6 gitu ya. Jadi hafalin aja tasyaryafa ya Ustaz ya, hafalin tasyaryafa ya tasyaryafa. Iya, jadi cukup menghafalkan satu mauzun ini, insya Allah selesai nih babnya Bu. Ya, karena contohnya nggak banyak ya. Beda dengan sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad, itu ratusan itu satu wazan, kecuali bab kelima ya, bab ke-6. Nah, bab ke-6 itu contohnya juga sedikit. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ila yaf'ilu Bu. Fa'ula yaf'ilu dikit ya. Nah, itu sedikit. Jadi urutan bab itu salah satu yang mempengaruhinya adalah banyak sedikitnya contohnya. Nah, biasanya bab pertama itu contohnya lebih banyak. Bab kedua banyak tapi tidak sebanyak bab 1. Bab ketiga banyak tapi tidak sebanyak bab 2. Nah, jadi semakin ke ujung semakin sedikit. Nah, seperti itu. Sepertinya tidak bisa kita selesaikan semua, Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan di minggu depan ya. Tapi mohon maaf Ustadz, boleh bertanya? Iya, silakan.
Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, yang tadi kayak ini Ustadz, yang kan tajal baba itu asalnya jalaba. Ya. Nah, yang kayak tasyariafa itu tadi yang itu asalnya. Kemudian bagaimana kita tahu kalau jalaba itu ikut ke wazan tafa'lala, terus kalau tasyariafa ikut ke tafa'yala, apakah memang pedomannya memang dari amsilah atau bisa lihat di kamus juga gitu. Saat tadi lihat di kamus kayaknya nggak ketemu kalau jalaba itu ada jabarannya lari ke tajal baba. Ya gitu Ustaz. Oke, baik. Ya, bagus pertanyaannya. Apakah semua sulasi mujarrad bisa dipindahkan ke bab mulhaq bi tadahraja? Nah, pertanyaan intinya itu ya. Iya, gitu Ustaz. Jawabannya, bisa atau tidaknya sebuah sulasi mujarrad dipindahkan ke bab mulhaq bi tadahraja itu semuanya berdasarkan kepada ada tidaknya lafaz itu digunakan dalam bahasa orang Arab. Ya. Jadi kalau untuk sekedar latihan, ya, semua sulasi mujarrad bisa diubah ke semua wazan. Baik sulasi mazid bi harfin, sulasi mazid bi harfain ataupun bi thalathati ahruf. Baik ke rubai mujarrad maupun ke mulhaq bi tadahraja. Ya, semuanya bisa diubah. Nah, tapi dalam ranah penggunaan itu kita lihat dulu. Ya, apakah bahasa itu dipakai oleh orang Arab atau tidak gitu. Nah, bagaimana cara kita menentukan dipakai atau tidak? Nah, harus melihat kamus. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa di Mahmud Yunus nggak ada? Nah, karena contoh-contoh ini adanya di kamus-kamus yang lebih besar, Mbak. Ya, nanti bisa dicari kalau memungkinkan. Coba cek di kamus yang Al-Munawir atau Al-Azhar. Nah, nanti ketemu. Oh, ya, baik. Atau kamus yang lebih besar lagi, misalnya Lisanul Arab. Nah, Lisanul Arab dalam bahasa Arab atau Mu'jam Al-Wasit misalnya. Atau misalnya Qamus Al-Muhit Fairuz Abadi. Nah, itu ada ya. Nah, sementara kalau Mahmud Yunus ya karena kamus itu adalah kamus populer yang hanya memunculkan kalimat-kalimat yang sering muncul dalam teks kitab kuning. Nah, itu makanya kalimat ini nggak muncul dia. Nah, nanti kalau pengen mencari contoh-contoh mulhaq, nah gunakan kamus-kamus yang lebih besar gitu. Nah, itu biasanya ada. Oh ya Ustaz. Ini Ustaz sedikit lagi Ustaz. Jadi kalau tadi untuk latihan aja berarti terserah mau ikut ke wazan tafa'lala atau tafa'ala atau tamaf'ala itu terserah boleh ya Ustaz kalau untuk latihan aja. Untuk latihan apapun boleh. Ya. Kita gunakan atau kita pindahkan semua sulasi mujarrad itu ke bab sulasi mazid bi harfin. Boleh. Sulasi mazid bi harfain boleh. Bahkan mulhaq bi tadahraja juga nggak masalah. Kemanapun, misalnya doroba, ya, misalnya kita pindahkan ke sini. Jadi apa dia? Doroba, tador baba, ya tador babu, tador buban, wa mutador baban, fahuwa mutador bibun. Nah, boleh. Atau tajawroba, misalnya tajawroba berarti tadau roba, ya tadau robu, tadau ruban, boleh nggak masalah. Atau nasoro, pindahkan ke tasyaitona. Nasoro berarti tanai soro. Tanai soro ya tanai saru tanai suran wa mutanai soran fa huwa mutanai sirun wa dzaka mutanai sorun. Nah, untuk mempermudah tasrifan boleh silakan sebanyak-banyaknya dipindahkan. Nah, tapi dalam hal penggunaan dicek dulu apakah itu digunakan dalam bahasa orang Arab atau tidak. Nah, seperti itu, Mbak. Oh ya, baik. Terima kasih banyak, Ustadz. Ya, sama-sama. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya. Amin. Dan insya Allah nanti kita akan sempurnakan ini. Jadi wazan kita tinggal dikit. Ya, tinggal setelah selesai ini tinggal 4 lagi. Ya, tinggal 4 wazan lagi. Nah, insya Allah 2 minggu ke depan, nah ini semua wazannya selesai. Nah, tinggal kewajiban kita semua untuk
memurajaah ataupun untuk menghafalkannya. Oke, sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Syukran kasir, Ustaz. Ya, afwan. Oke, kita tutup ya, Bapak Ibu. Ya, Ustaz. Ya.